Hai teman-teman, Assalamualaikum, salam sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan membuat dompet mini untuk tempat kartu dan tempat lipstik. Selamat mengikuti. Siapkan alat dan bahannya. Saya gunakan benang poli jeri dan hooknya 4/0 dari tulip. Buat slip knot, lalu buat 4 chain. Masuk di 3 chain sebelumnya, buat 3 single crochet. 1 chain diisi 1 single crochet. Baris kedua buat 1 chain dan dibalik. Masuk ke stitchnya, buat 3 single crochet, termasuk di stitch yang sama juga diisi ya. Baris ketiga buat 1 chain dan dibalik, lalu buat lagi 3 single crochet. Untuk baris keempat sampai baris ke-21 ulangi cara yang sama, buat 1 chain lalu kerjakan 3 single crochet bolak-balik. Setelah mendapat 21 baris, beri penanda di ujung stitch yang berlawanan dengan akhiran ini, dan kita akan membuat single crochet berkeliling dari akhiran ini sampai di penanda. Masuk ke lubang baris, buat 20 single crochet. 1 lubang baris diisi 1 single crochet. Di sudut siku-siku diisi dengan 2 single crochet di dalam 1 lubang atau single crochet increase, lalu masuk ke stitchnya buat 1 single crochet, di sudut siku-siku lagi buat single crochet increase. Lanjut masuk ke lubang baris, buat 20 single crochet. Setelah lubang barisnya terisi semua, gabungkan di stitch yang kita beri penanda buat slip stitch di sini. Sekarang kita buat fondasinya, buat 1 chain, lalu masuk di bagian back loop atau loop bagian belakang saja. Masing-masing back loop diisi 1 single crochet. Kerjakan memutar dari awalan ini sampai bertemu di sini lagi. Kalau dihitung jumlahnya ada 48 single crochet back loop, gabungkan dengan slip stitch. Ke stitch berikutnya, buat slip stitch 1 kali lagi. Sekarang kita akan mulai membuat pola motif, buat awalan 2 chain, masuk di lubang yang sama, buat 3 double crochet. Tetapi untuk double crochet yang ketiga tidak diselesaikan seperti ini,
ambil dulu benang warna lainnya dan akan diselesaikan dengan benang warna lain. Seperti ini untuk cara mengganti warna benang di motif granny ini. Lewati 2 stitch, masuk ke stitch berikutnya, buat 3 double crochet dengan warna mustard. Tapi untuk double crochet yang ketiga diselesaikan dengan benang warna brown. Ulangi lagi pola motifnya, lewati 2 stitch, buat 3 double crochet dengan warna brown, tapi double crochet ketiga diselesaikan dengan warna mustard. Lewati 2 stitch, lalu buat 3 double crochet dengan warna mustard, double crochet ketiga diselesaikan dengan benang warna brown. Lanjutkan mengulang pola motifnya dengan warna brown dan warna mustard sampai selesai satu putaran. Di akhir motif yang pertama ada warna mustard, langsung diselesaikan saja dan buat slip stitch, ambil benang warna mustard. Untuk baris motif kedua, buat awalan 2 chain, masuk ke dalam rongga ini, buat 3 double crochet dengan warna mustard. Baris kedua kita jalan dengan satu warna saja, yaitu warna mustard. Untuk benang warna brown, setelah diikutkan beberapa stitch, nanti bisa diputus benangnya dengan korek. Lewati satu motif, masuk ke rongga berikutnya, buat 3 double crochet. Ulangi cara seperti ini ya, masuk ke tengah rongga, lalu buat 3 double crochet dengan warna mustard. Setelah selesai satu putaran, gabungkan di stitch double crochet yang pertama dengan slip stitch. Baris motif ketiga, buat awalan 2 chain, masuk di dalam rongga, buat 3 double crochet. Tapi untuk double crochet ketiga diganti lagi warna benangnya dengan warna lain. Di sini saya gunakan warna kuning telur. Untuk pergantian warna benang, caranya sama seperti di baris pertama, hanya masuk ke dalam rongga, buat 3 double crochet dengan warna kuning telur, lalu double crochet ketiga diselesaikan dengan benang warna mustard. Diulang-ulang seperti itu caranya ya, warna mustard, warna kuning telur sampai selesai satu putaran. Di akhir baris ketiga ada satu motif warna kuning telur, gabungkan dengan slip stitch dan ambil benang warna kuning telurnya. Untuk benang warna mustard bisa diputus dengan korek setelah diikutkan beberapa stitch. Baris motif keempat, buat 2 chain, lalu buat 3 double crochet dengan warna mustard di setiap rongganya. Jadi hanya jalan dengan warna mustard saja.
Setelah selesai, gabungkan dengan slip stitch, lalu buat awalan 2 chain dan ikuti lagi cara seperti di baris motif 1 dan baris motif ketiga. Buat 3 double crochet dengan warna mustard, double crochet ketiga diselesaikan dengan benang warna lain. Di sini saya ganti lagi benangnya dengan warna kuning cerah. Seperti itu ya untuk pola motifnya. Diulang-ulang dari baris 1, 2, 3, 4, tinggal diganti saja dengan warna benang yang lain. Di sini untuk baris motifnya saya kerjakan sampai di baris ke-8. Lanjut di baris ke-9 buat awalan 2 chain, masuk di rongga yang sama buat 3 double crochet. Lewati satu motif, masuk ke rongga berikutnya buat 1 single crochet. Lewati satu motif, masuk ke rongga berikutnya buat 5 double crochet atau motif kipas. Lewati satu motif, buat 1 single crochet. Lewati satu motif, masuk ke rongga berikutnya buat 5 double crochet atau motif kipas. Lewati satu motif, masuk ke rongga berikutnya buat 1 single crochet. Lanjutkan membuat motif kipas ini 1 putaran. Setelah sampai di rongga yang sama dengan awalannya, tambahkan 2 double crochet, lalu gabungkan di stitch double crochet yang pertama dengan slip stitch. Putus benangnya dengan korek, rapikan sisa benang. Baris terakhir, ambil benang warna gold dari bagian slip stitch, lalu buat 1 chain, 1 single crochet di stitch yang sama. Kedua stitch berikutnya, buat 2 single crochet. Masing-masing stitch diisi 1 single crochet. Lalu ke stitch berikutnya buat slip stitch. Buat 1 chain, kita ke motif kipas berikutnya. Buat 2 single crochet. Single crochet increase atau 2 single crochet dalam satu lubang. Lalu buat 2 single crochet dan slip stitch. Ulangi lagi caranya, buat 1 chain, lalu buat 2 single crochet increase, 2 single crochet dan slip stitch. Lanjutkan pola seperti ini sampai selesai 1 putaran. Di motif kipas yang sama dengan awalannya, buat 1 chain, lalu buat 2 single crochet. Tambahkan 1 single crochet di stitch yang sama dengan awalan tadi, lalu gabungkan dengan slip stitch. Putus benangnya dengan korek, rapikan sisa benang.
Kita lanjut membuat talinya. Saya gunakan 2 helai benang sekaligus, dan untuk cara membuatnya silahkan ikuti seperti di video ini. Untuk panjang talinya kurang lebih 30 cm saja, lalu diputus benangnya dengan korek. Masukkan talinya ini ke rongga-rongga yang ada di rajutannya seperti di video. Ikat kedua ujung talinya yang kuat untuk menyatukannya. Bisa juga ditambahkan hiasan daun dan bunga puff. Untuk cara membuatnya sudah ada di video saya yang sebelumnya. Sekarang tas rajutannya sudah jadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga suka dan bermanfaat.